Politisi Partai Demokrat Andi Arief kembali mendesak Anies Baswedan untuk segera mengumumkan nama cawapresnya sebelum menunaikan ibadah haji. Dan ini menjadi desakan kesekian kalinya, apalagi pasca pertemuan AHY Puan beberapa waktu yang lalu ditafsirkan sebagai upaya bergen Partai Demokrat agar sang ketum AHY segera dideklarasikan sebagai cawapres. Lalu benarkah terjadi keretakan di dalam koalisi perubahan? Jika disebut solid, mengapa gesekan ini kemudian ditampakkan ke publik? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Hoiri. Assalamualaikum, selamat malam. Gus Coy, apa kabar? Ya, waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Bram. Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah dalam kondisi baik. Gus, kalau kemudian saya mengutip apa yang disebutkan Pak Sudirman, katanya sudah mengkerucut satu nama, kemudian Mas Willy Aditya tadi mengatakan sudah disampaikan oleh Mas Anies ke masing-masing ketum 3 partai koalisi. Apakah pertanyaannya ini belum tersampaikan dengan baik begitu ke Demokrat sehingga Demokrat masih mendesak, atau kemudian terjadi kebuntuan komunikasi di internal begitu, Gus? Tidak, saya kira tadi rapat DPP ya, laporan dari anggota tim 8, timnya Mas Anies yang terdiri dari berbagai partai, dari 3 partai. Semua solid, semua lancar, semua oke, semua bulat, semua telah sepakat harus melakukan apa. Itu saya kira. Jadi lalu kemudian mengapa Mas Andi Arief misalnya menyampaikan itu kan biasa, itu usulan, dan setiap partai memang ada usulan-usulan seperti itu, kan kita anggap wajar aja. Berarti tidak ada soal kebuntuan begitu ya? Artinya kalaupun misalkan hari ini sudah diputuskan mengkerucut satu nama, sudah di kantong Mas Anies, jangan-jangan ini yang diputuskan namanya berbeda dengan keinginan Demokrat. Akhirnya Demokrat membuka itu ke publik, seakan-akan mendesak itu di publik. Akhirnya kan tafsirnya begitu, Gus. Seperti apa? Ya, itu tafsir publik. Orang yang bisa menafsiri secara tepat kan tidak banyak. Tidak banyak. Jadi itu spekulasi seperti itu dalam alam demokrasi, ya oke saja, biasa-biasa saja. Tapi intinya saya ingin menegaskan di publik bahwa kami koalisi perubahan sangat solid. Kemudian semua yang tertuang di dalam piagam kerjasama koalisi perubahan itu semua sepakat, semua oke, kaitannya dengan wakil presiden sepenuhnya diserahkan kepada calon presiden. Jadi itu clear semua, nggak ada masalah itu. Gus, tapi kalau kemudian informasi yang Anda ketahui, yang Anda lihat langsung begitu di internal, artinya pihak Demokrat melalui ketumnya yang sudah disampaikan nama cawapres dari Mas Anies, artinya sudah menerima begitu ya? Sebetulnya tidak ada kemudian pertentangan begitu ya? Nggak ada, tadi diceritakan oleh anggota tim, ada Kakak Willy, ada Kakak Sugeng, ya menceritakan dari Demokrat tidak ada siapapun, tidak ada harus memaksakan wapresnya harus siapa, termasuk harus AHY, itu tidak ada menurut cerita tim itu. Semua legowo, yang penting kita sama-sama menuju kemenangan. Atau jangan-jangan di depan Nasdem Demokrat menerima, tapi kemudian akhirnya di belakang tidak begitu, Gus? Karena ini kan kok terus-menerus, terus kemudian Demokrat cukup kencang bertemu dengan koalisi di luar perubahan, Demokrat, PDP kemarin, terus kemudian Golkar, PKB, ini kan cukup gencar begitu, Gus? Pertama, kita sangat husnudon, berbaik sangka kepada Demokrat bahwa mereka lahir batin, tidak di panggung depan dan di panggung belakang beda. Kita yakin ucapan dan hati itu sama. Adapun ada 1-2 orang yang seolah-olah itu berbeda, itu bagian dari gimmick-gimmick, itu biasa aja ya, bukan sesuatu yang penting. Nah, adapun silaturahim
Lah, itu sesuatu yang bagus. Nasdem sebelumnya juga silaturahim dengan Golkar yang sudah punya koalisi. Mhm. Sudah silaturahim dengan Gerindra ya yang sudah punya koalisi. Itu bagus sekali karena itu memang nilai ajaran kita. Tradisi bangsa kita itu harus saling anjang sana, silaturahim, ketemu. Kita sepakat dalam ketidaksepakatan. Gitu ya, Zen. Kita beda, inilah Oke, cermin dari Bhinneka Tunggal Ika. oke, Gus. Kalau begitu, tapi kan kalau kita lihat desakannya akhirnya bukan hanya dari Ketua Bapilu Mas Andi Arief, tapi dari ketumnya juga Mas Ahaye ini mendesak bahwa harapannya Juni sudah diumumkan, apalagi dianggap 4 bulan dari deklarasi bersama tanda tangan fakta integritas begitu, dan dianggap ini bisa menjadi penyelamat ketika elektabilitas Pak Anies dianggap stagnan begitu oleh Demokrat. Ya, itu satu sudut pandang. Mhm. Mungkin ada sudut pandang yang lain, tapi semuanya sudah disepakati, sudah dirancang. Setelah Mas Anies haji ini, apa yang dipersiapkan, rancangan apa yang disiapkan untuk menyambut kepulangannya, kemudian setelah itu melakukan apa itu semuanya sudah dirancang oleh tim. Itulah yang tadi antara lain disampaikan oleh tim dalam rapat DPP. Berarti terakhir kesepakatannya adalah setelah Mas Anies nanti pulang begitu ya, atau sebelum Pak Surya Paloh ulang tahun begitu ya? Kita lihat aja nanti, sabar, sabar. Jadi Oke, kita nggak bisa belum ada kesepakatan itu kapan, Mas? menetapkan tanggal Bagus. atau apa hari ini. Mhm. Kita sabar aja tunggu ya kan. Intinya 3 partai telah menyerahkan kepada tim ya, perwakilan-perwakilan masing-masing untuk membicarakan yang terbaik. Oke, berarti belum Ya, ada begitu Gus ya, terkait dengan waktunya, apakah setelah pulang atau malah nanti di ulang tahun Pak Surya begitu ya? ya tunggu aja, tunggu. Oke, baik. Gus, saya ingin masuk di soal Pak SBY begitu yang kemudian mencuit soal kebersamaan. Mimpi dijemput Presiden Jokowi bertemu dengan Ibu Mega, bahkan bersama dengan sosok Presiden ke-8. Ini tidak dikhawatirkan oleh Nasdem begitu, sudah mulai kok semakin dekat, ada gayung bersambut setelah pertemuan Mas Ahaye dan Mbak Puan kemarin? Jadi soal mimpi yang ahli mentakwil mimpi itu Nabi Yusuf. Oke. Nabi Yusuf. Tapi menurut teorinya ya, mimpi itu ada 3. Oke, tapi kan publik menafsirkan begitu Gus. Akhirnya analisa-analisa ini juga muncul. Jangan-jangan ada harapan begitu, ada semacam rekonsiliasi Demokrat PDIP gitu. Ini tidak khawatirkah Nasdem terkait hal ini? Enggak, jadi semoga mimpi baiknya Pak SBY itu mimpi baik untuk kepentingan Indonesia. Mhm. Memang seperti yang kita baca ya kan, ketemu Jokowi, ketemu ini, kemudian naik apa itu ya kan, itu kan baik, Mhm. itu baik. Jadi setiap pemimpin, contohnya kan seperti di Amerika gitu kan, ketika di Amerika mantan presiden meskipun dari Demokrat ya, dari Republik, ketika ada soal bangsa yang genting, yang penting, mereka bertemu, mereka rukun, mereka membicarakan, Oke. ikut memberikan solusi. Nah, ini mimpi itu saya kira bagus banget. Arahnya Itu ke bagus banget. sana Gus Saya ya. kira di situ. Ya, saya kira arahnya adalah substansi. Ya. Substansi, bukan soal memindah aliansi atau koalisi. Gitu. Gus, Saya meyakini itu. tapi kan Jadi koalisi. mimpinya kan Koalisi di itu kereta saya kira, bersama menuju Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kalau kereta itu kan berarti kita akan identik, kita akan menafsirkan paling dekat dengan gerbong gitu loh Gus. Jadi kan akhirnya boleh dong publik Ya, beranggapan itu kan jangan-jangan ingin kereta bersama. Indonesia, bukan kereta koalisi PDIP, koalisi perubahan, koalisi Indonesia Raya gitu. Itu mungkin ibarat kereta itu ibarat Indonesia. Jadi kereta itu ada masinisnya, ada penumpangnya ada elit, ada setengah
elit, ada rakyat biasa, tapi terminalnya atau stasiunnya jelas, tujuannya jelas. Indonesia ini juga begitu, sudah punya tujuan jelas setelah kemerdekaan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemana Indonesia itu harus berjalan? Kemana kereta Indonesia ini harus berjalan? Itu sudah jelas. Stasiun-stasiunnya dan stasiun terakhir itu di mana? Itu jelas. Apa itu? Indonesia yang aman, yang nyaman, yang sejahtera, yang cerdas, yang damai. Kan begitu kan? Jadi ibaratkan kereta itu adalah Indonesia. Menurut saya begitu maksudnya Pak SBY. Oke, berarti ruang lingkupnya tidak hanya kemudian kebersamaan Demokrat dan PDIP begitu ya, tapi secara kebangsaan begitu Gus ya. Gus, terakhir kalau begitu, ketika Nasdem, Anda, tadi Mas Willy di paket berita juga menyebutkan bahwa akan diumumkan setelah kepulangan Mas Anies, meski Anda tidak merinci kemudian kapan. Apakah kemudian ketika ada desakan lagi dari Demokrat, ini artinya memang ada kemudian pihak yang memang tidak seragam begitu akhirnya, sesuai dengan kesepakatan tim 8, tim inti yang kemudian merumuskan siapa cawapres dari Mas Anies? Jadi begini Mas, sekali lagi itu menurut kami bukan desakan, itu masukan, kan? Masukan, tapi semua masukan terkait dengan substansi, terkait dengan teknis, kan? Terkait dengan momentum segala macam itu bisa dibicarakan bersama dalam tim. Tim bersama calon presiden, lalu kemudian disampaikan kepada ketua umum masing-masing. Kita tinggal nunggu waktu saja. Kenapa kita harus desa-desa seperti itu, sementara yang lain yang lain kan belum juga, ya kan? Sementara kita, kata Kakak Willy tadi itu kan, kita ini bergerak, berpolitik ini tidak dalam ruang yang kosong, terkait dengan yang lain, sehingga saling mengintip lah, kira-kira begitu, ya kan? Tapi sekali lagi semua yang kita lakukan adalah untuk kepentingan Indonesia. Baik, Gus Coy, kami tunggu kapan pengumumannya, apakah memang sesuai dengan prediksi-prediksi yang teman-teman koalisi perubahan sebutkan. Terima kasih atas waktu Anda, Gus Coy Effendi Khairi, Ketua DPP Partai Nasdem, bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat selalu Gus. Selamat malam.